Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus ila hadrati muallif min hadal kitab Mau'izatul Ya'udin Syekh Muhammad Al-Qasimi serta Imam Al-Ghazali. Mari sebelum kita membaca dan mengkaji kitab lanjutan dari Mau'izatul Mu'minin, kita membaca terlebih dahulu Fatihah, bacaan Fatihah untuk muallif kitab tersebut. Ala hadiniyah wa ala kulli niyah salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, para mahasiswa dan juga mahasiswi yang mengikuti jamaah sholat asar di Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada DKM dan juga pengurus masjid untuk melanjutkan pengajian kita dalam membahas kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Jadi seperti penjelasan di pertemuan sebelumnya, kitab Mau'izatul Mu'minin ini berisi tentang beberapa nasihat seperti bagian dari makna mau'izah ini. Kalau kita mau merujuk dalam salah satu ayat, ud'u sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wal mau'izatil hasanah ini sudah menjadi kosakata yang umum difahami di masyarakat, yakni tausiah, ceramah keagamaan, pemberian informasi ataupun nasihat. Jadi mau'izatul hasanah, dan dalam kitab ini Syekh Al-Qasimi mengambil istifadah, mengambil manfaat dari kata mau'izah dan disambungkan dengan Mau'izatul Mu'minin. Jadi nasihat-nasihat keagamaan yang memang cocok untuk orang-orang mukmin. Dan diambilnya Mau'izatul Mu'minin ini merupakan dari kitab yang sangat agung, yang sangat luar biasa dan sangat berpengaruh di berbagai belahan dunia, khususnya di negeri-negeri muslim, yakni kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Jadi di sini Mau'izatul Mu'minin yang pertama, yakni nasihat untuk orang-orang mukmin yang pertama ini tentang fadilatul ilmi. Seperti yang kemarin disampaikan bahwa dalam penjelasan keutamaan ilmu ada beberapa ayat yang dicantumkan dalam kitab ini. Misalkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di sini disebutkan, minggu lalu kita sampai pembahasan di situ, bahwa Allah akan mengangkat, mengangkat derajat orang-orang yang beriman, yang mana orang-orang yang beriman itu selalu mendatangi ilmu, selalu mendatangi majelis ilmu. Disebutkan ada kata utul ilma, ata yati utu, itu mendatangi, Jadi bukan orang yang sudah memiliki, tetapi ini adalah orang-orang mukmin yang memiliki semangat, orang-orang mukmin yang memiliki keinginan untuk terus belajar,
untuk terus mengkaji, untuk terus berdiskusi, untuk terus menggali khazanah keilmuan. Ya. Disebutkan adalah utul ilma darajat, dan darajatnya, derajatnya di sini menggunakan bentuk kata jamak, bukan darajat dalam arti cuma satu tingkat, enggak. Tetapi darajat berarti lebih dari 3, hitungannya jamak. Derajat yang Allah janjikan dalam Al-Quran melalui ayat ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di situ ada kata jamak darajatnya, bukan darajatun yang berarti tunggal. Kemarin kita bahas bagaimana mendatangi ilmu itu. Mendatangi ilmu ini korelasinya kepada amal. Apa yang kita datangi di majelis, ya, ini apa yang akan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, minggu lalu saya mengutip, ya, ataupun memberikan pengubahan asal kata yang dari bahasa sastra itu namanya istiqoh, ya, atau derivasi kata. Ya, derivasi kata, jadi amalun, ain, mim, lam, itu huruf-hurufnya sama dengan ain, lam, mim, ilmu. Antara ilmu dan amal hurufnya sama. Ain, lam, mim, ain, mim, lam. Ini mengingatkan saya pada ungkapan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ya, mengingatkan kepada ungkapan bahwasanya jika ilmu yang telah dimiliki tanpa diamalkan, maka bagaikan pohon yang seharusnya berbuah tetapi tidak membuahkan apapun. Berbeda konteksnya dengan semak-semak atau buah-buah atau tumbuh-tumbuhan yang memang secara identik, genetik itu tidak berbuah. Tetapi ini adalah orang, ya, ataupun tumbuhan yang memang seharusnya berbuah tetapi tidak memiliki buah. Begitu pula dengan manusia. Manusia itu memiliki akal, ya. Kalau dalam ilmu mantik biasanya disebutkan paling pertama, ya, untuk membatasi al-had, ya, at-ta'rif mal insan, ya, al-insanu hayawanun natik. Biasanya seperti itu. Disebutkan adalah hayawan yang mampu berpikir menggunakan rasio akalnya. Maka, ya, ketika manusia yang mana memiliki start yang sama, memiliki potensi yang sama untuk memahami ilmu apapun, ya, dan akan dipraktekkan, diimplementasikan, diamalkan, diaplikasikan, akan tetapi ilmu yang sudah didapatkan itu tidak diterapkan, ya, maka seperti halnya tumbuhan yang berpotensi berbuah tetapi tidak berbuah. Begitu pula. Jadi ada hal yang disia-siakan di situ, potensi akalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa qala azza wa jalla qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala ta'ala innama yakhshallahu min 'ibadihil 'ulama. Wa qala ta'ala walau rudduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dari beberapa ayat yang disampaikan dalam Mau'izatul Mu'minin ini ada yang menarik. Misalkan dari ayat innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Innama yakhshallahu, sesungguhnya orang-orang yang takut dalam hal ini adalah bertakwa, bukan hanya yakhsha, takut seperti halnya takut terhadap hal-hal yang menakutkan, bukan, akan tetapi ada rasa tunduk antara sang ibad, antara sang abd, antara sang hamba kepada sang khalik di sana. Jadi yakhsyallah ini levelnya bukan lagi ketakutan sebagaimana kita manusia takut akan misalkan jurang, akan apa atau apapun, bukan, tetapi ada rasa tunduk bahwa kita menghamba betul kepada Allah. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Jadi di antara hamba-hamba Allah yang memang memiliki rasa takut
itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Bagaimana mungkin orang yang tidak memiliki ilmu itu memiliki rasa ketakwaan, rasa ketakutan dalam arti tunduk betul kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tanpa ada pirantinya? Nggak mungkin. Jadi di sini perbedaan antara ulama dengan orang-orang yang biasa. Al-ulama yang dimaksud di sini ya, tadi kalau kita mengaitkan pada ayat sebelumnya utul ilma, orang-orang yang memiliki ghirah, semangat untuk mendatangi majelis ilmu, orang-orang yang memang ada niatan untuk bisa ya. Jadi karena seperti penjelasan pada pertemuan kemarin, berilmu itu adalah berproses minal mahdi ilal lahdi ya, minal mahyi ilal lahdi ya, mulai dari ayunan sampai ke liang kubur. Tidak ada ilmu itu merasa cukup. Ketika ilmu itu sudah dirasa cukup, maka disitulah kehancuran yang sesungguhnya. Maka di sini penting ketika kita melihat dari ungkapan Syekh Al-Qasimi ini, Mau'izatul Mu'minin, dan pertama memang dijelaskan adalah al-fadilatul ilmi, yakni keutamaan ilmu. Radda hukmuhu fil waqi'i ila istinbatihim wal haqq watbadahum bitarbatil anbiya fi kashfi hukmillah ta'ala. Wa ammal akhbar faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa yulhimhu rusydahu. Di situ disebutkan juga ya, dalam suatu hadis ya, yang tentu merupakan sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwa barang siapa yang memiliki ya, keinginan untuk Allah ya, mendekatkan diri kepada Allah, dan Allah memiliki keinginan untuk menjadikan hambanya itu menjadi seorang yang baik, maka hamba yang menjadi keinginan Allah untuk dijadikan baik itu pasti akan diberikan ilmu. Jadi menjadi baik itu harus ada landasan ilmunya, Bapak. Menjadi baik itu harus ada landasan ilmunya, Ibu. Tanpa adanya ilmu gak mungkin ya. Makanya ada istilah begini, melakukan sesuatu itu sebenarnya bukan karena kebetulan, tapi karena kebenaran. Sesuatu yang dipegang sebelumnya dengan hipotesis pertimbangan apapun yang sudah kita miliki sebelumnya, kemampuan, terus insting dan yang lain sebagainya, itu bukanlah suatu kebetulan. Kebetulan ini kan seakan-akan kayak orang yang bejo, beruntung. Tetapi kalau kebenaran itu memiliki piranti-piranti khusus untuk menilainya. Ada upaya untuk mengetahui apa yang disebut sebagai kebenaran. Ada upaya yang harus dilalui. Kira-kira indikator kebenaran, kebaikan itu dilalui semuanya, diketahui. Maka di sini disebutkan dalam hadis Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Maka ketika Allah menginginkan suatu hambanya atau seorang hambanya itu menjadi orang yang baik, maka dipastikan Allah akan memberikan ilmu, keagamaan, pemahaman di dalamnya. Dan disebutkan juga waqala al-ulama'u warathatul anbiya. Di sini disebutkan juga bahwasanya al-ulama warathatul anbiya. Ulama atau orang-orang yang ahli ilmu, khususnya adalah orang-orang yang ahli ilmu dalam bidang agama maupun yang mengintegrasikan dalam kehidupannya, yakni ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu apapun yang mengintegrasikan ya, dan dikaitkan dengan kehidupan beragama. Karena kenyataannya hal apapun yang sebenarnya adalah kalau dalam kacamata dipisah hitam putih, seakan-akan antara ilmu agama dan ilmu umum itu terpisah. Padahal selalu ada keterkaitannya. Ya, selalu ada keterkaitannya. Di sini disebutkan al-ulama warathatul anbiya. Ulama-ulama, ya, para ahli ilmu itu adalah para pewaris nabi-nabi. Kita tentu mengetahui bahwasannya para nabi itu mendapatkan risalah, itu mendapatkan wahyu untuk menyebarkan agama. Tetapi kita juga mengetahui bahwasanya para nabi itu memiliki sisi yang lain,
bisa jadi sisi sebagai kepemimpinan, sisi pemimpin. Jadi dalam konteks bermasyarakat, keilmuannya dalam memanage masyarakat, berarti sosiologinya main. Sosiologinya main, manajemen konfliknya main. Tadi pagi saya teringat perkuliahan tadi pagi juga ada pesan begini, Muhammad peace be upon him, ya, dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan, as a messenger, dan juga sebagai leader. Di situ saya melihat betul bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki strategi kebudayaan, itu menerapkan strategi dalam berdakwah. Hal-hal yang meliputi teknis, komunikasi, mediasi, dan yang lain sebagainya itu beliau lalui. Jadi bukan hanya soal ritual ketika membahas ilmu agama, akan tetapi hal-hal apapun yang berkaitan secara teknis mungkin kelihatannya ini adalah bagian dari ilmu umum, tetapi secara tidak langsung itu justru menunjang bagaimana peribadahan dan juga bagaimana agama bisa hidup di masyarakat saat itu. Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah maupun di Madinah menggunakan strategi dakwah yang berbeda. Kembali lagi kepada ayat yang tadi saya kutip, ud'u sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu adalah contoh bagaimana ada beberapa strategi dalam berdakwah. Maka para ulama, ya, kita tidak bisa menafikan ketika menyebut ulama ini terus kita mengkapling, ini ulama yang benar, ini ulama yang salah, ini ulama yang bagaimana, tanpa mengetahui indikator-indikator yang mana pantas disebut sebagai ulama yang benar, ulama yang kompeten, ulama yang expert, dan yang lain sebagainya. Al-ulama warathatul anbiya. Dan ilmu seperti tadi pesannya, ya, utul ilma, mendatangi ilmu berarti ini ada prosesnya, ya. Para ulama sebagaimana para nabi itu juga berproses ketika berdakwah. Nabi Muhammad SAW justru ketika mendapatkan wahyu dan diangkat menjadi rasul pada umur 40 tahun, sebelum-sebelumnya sudah memiliki 4 sifat yang menjadi karakter dari seorang nabi. Yang pertama adalah siddiq, ya. Yang kedua adalah amanah, trusted, dipercaya. Yang ketiga tabligh, ya, menyampaikan apa yang beliau dapatkan. Dan yang kelima adalah fatonah, cerdas. Maka di sini beliau layak, ya, dianggap sebagai tokoh, bukan hanya sebagai rasul tetapi juga pemimpin. Dan menjadi seorang pemimpin, ilmu-ilmu yang harus dikuasainya itu integrasi. Gak mungkin seorang pemimpin hanya bisa menguasai satu keilmuan saja lantas berhenti. Gak ada. Spesialisasi dan juga ekspertis itu adalah bagian dari proses untuk mendalami, tapi bukan berarti membatasi. Ekspertis, spesialisasi dalam keilmuan, mungkin ketika di kampus dalam akademisi kita jelas mencantumkan misalnya profesor, doktor sekian namanya, ahli di bidang apa, misalkan sosiologi, ahli di bidang biologi, atau biologinya mungkin dalam lagi. Kalaupun ada misalkan ahli di bidang naskah kuno keislaman, tambah lagi di Aceh, tambah lagi di Sumatera, tambah lagi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan yang lain sebagainya. Itu adalah upaya untuk memperdalam, tetapi bukan upaya untuk membatasi, ya. Jadi ekspertis, spesialisasi, dan yang lain sebagainya itu bukan upaya untuk membatasi ilmu. Maka bagi kita yang belajar ilmu agama, tetap harus belajar ilmu-ilmu yang lain untuk menunjang kehidupan. Begitu pula dengan ulama ataupun scholar, saintis, dan yang lain sebagainya. Sebagaimana yang kita ketahui di UI ini, banyak sekali para ahli, tidak hanya sebatas apa yang mereka ketahui saja. Ilmu-ilmu agama pun perlu menjadi penunjang agar hidup lebih terarah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam adalah jalan untuk kehidupan. Baik, kira-kira itu yang mungkin bisa menjadi lanjutan dari pembahasan mengenai fadilatul ilmi,
Di bab pertama ini Syekh Al-Qasimi mengutip betapa pentingnya ilmu dari kitab Ihya Ulumuddin dari Syekh Imam Al-Ghazali dan menekankan betapa pentingnya karena ditaruh di awal-awal seorang mukmin itu harus memiliki ilmu. Maka seringkali kita juga mengetahui ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, dan beberapa hadis-hadis perintah untuk mencari ilmu yang lainnya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.